Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Senior Yayasan Adi Baswedan, Profesor Khairil Anwar, terima kasih atas tausiahnya yang mencerahkan tadi. Yang saya hormati Profesor Armaidi, Profesor Bambang Cipto, Profesor Nikmatul Huda, juga Profesor Heru Kurnianto, para guru besar dan senior-senior kami semua di sini. Yang saya hormati juga ini baru gabung Pak Wakil Wali Kota Jogja, Mas Heru Purwadi. Kemudian Ketua Dewan Pembina Pak Dr. Hamim Zarkasi. Kemudian lihat di sini ada Pak Humaydi Sarif Romas, ada Mas Jamil, ada Pak Suyanto, ada Prof. Edi Suwandi Hamid. Ini mohon izin kalau disebut semua nama satu-satu nanti tidak jadi sambutan Bapak-Bapak Ibu. Jadi mohon tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebut nama satu persatu. Kami berdua di sini dari Jakarta ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kata, salah ucap, telat jawab WA, telat jawab SMS, mohon dimaafkan lahir dan batin. Yang kedua, alhamdulillah saya sampaikan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman semua yang telah secara khusus menyelenggarakan halal bihalal virtual. Dan ini kesempatan untuk bisa silaturahmi lengkap dengan semuanya. Tadi juga saya lihat sini ada Mas Muslih tadi kelihatan. Bapak Ibu sekalian, meneruskan apa yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin cerita sedikit Pak, mengenai konteks pertemuan yang tadi sempat rekamannya ada. Selama 3 bulan ini, mungkin setiap 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali, sebulan 3 kali, itu ada pertemuan wali kota dari berbagai tempat di dunia yang menghadapi masalah yang sama. Jadi kita ini tukar pikiran secara relatif reguler. Dan pertemuan-pertemuan ini adalah dalam rangka saling berbagi informasi, saling berbagi terobosan, karena semua mengakui tidak ada satupun wali kota, gubernur, kepala negara yang bisa mengatakan bahwa kami siap menghadapi ini semua. Kerendah hatian itu penting, karena kerendah hatian itu mengantarkan kita untuk saling belajar. Dan kerendah hatian itu mengantarkan kita untuk mau terbuka pada ide-ide, dan seperti tadi sampaikan Pak Hamim, kemauan untuk mengikuti prinsip-prinsip, kaidah-kaidah ilmiah dan kajian para ilmuwan. Jadi pertemuan semacam itu berkali-kali kita diselenggarakan dari mulai akhir Maret sampai dengan kemarin. Hanya biasanya memang tidak sebesar yang terakhir ini. Yang terakhir ini lebih merupakan pertemuan yang cukup besar seperti summit. Kalau biasanya itu lebih seperti vikon seperti begini. Semuanya nyambung, semuanya ngobrol, tidak pakai protokoler jadwal, tapi semuanya berbagi. Nah, apa artinya? Ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini.
kami dari awal ingin agar Jakarta sebagai megapolitan terbesar di belahan selatan dunia itu ada di dalam orbit percakapan global. Indonesia punya terobosan, punya pengalaman yang ditawarkan pada dunia. Karena itulah menurut saya kita harus menempatkan diri Indonesia dan dunia kalau berhadapan dengan dunia global itu bukan menyerap saja, tapi berbagi dan berkontribusi. Karena itu ketika kita melihat forum-forum global itu bukan forum mendengar, tapi forum membagikan gagasan. Forum untuk kita sama Indonesia memberikan kontribusi. Dan inilah pertanyaan yang seringkali tidak terjawab. Apa kontribusi Indonesia pada perjalanan umat manusia di abad ke-21 ini? Indonesia mencengangkan dunia ketika memilih untuk merdeka, dan para pendirinya, generasi relatif muda, menggelontorkan konsep yang pada masanya mempesona, yaitu kesetaraan dalam artian yang sesungguhnya, kemauan menerima bahasa bersama, kemauan untuk mendirikan republik yang pendirinya kaum aristokrat, tapi republik yang didirikan tidak memberikan privilege pada aristokrat. Karena itu, dunia terpesona dengan Indonesia, dan kemerdekaan kita menjadi inspirasi di seluruh dunia. Saya rasa saat ini kita punya begitu banyak pemikiran, kenyataan yang bisa dijadikan bahan untuk kontribusi pada dunia. Tetapi kebanyakan dari kita memilih untuk membatasi ruang pengaruh, membatasi ruang jangkauan atas ide dan gagasan. Nah, kami di Jakarta semenjak bertugas mencoba untuk mendorong bagaimana Jakarta sebagai ibu kota ada di dalam orbit percakapan kota-kota besar dunia. Dan Jakarta ini ada seperti saya katakan tadi, di belahan selatan dunia ini kota paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kita. Jadi bukan kota terbesar di Asia Tenggara, tapi kota terbesar di belahan selatan dunia. Nah, kita mencoba mendorong itu. Ini konteksnya mengapa percakapan kemarin ada. Lalu yang kedua, terkait dengan COVID itu sendiri. Meneruskan tadi yang sampaikan Mas Khairil mengenai tingkat kematian dan lain-lain. Ini yang kita dari awal di Jakarta memantau masalah COVID ini amat intensif. Mengapa? Ya sederhana, Jakarta adalah pintunya Indonesia. Kalau di sebuah tempat muncul wabah, ini tidak perlu rumit-rumit, kita sudah tahu urusan waktu saja ini bisa menyebar ke tempat lain. Apalagi wabahnya cuma di Wuhan. Wuhan itu dengan Jakarta dekat sekali. Jadi begitu itu kejadian, kita berjaga di sini. Dan yang membuat kita merasa perlu lebih hati-hati, karena angka kematiannya rendah. Umumnya menganggap kalau angka kematiannya rendah itu berarti lebih aman. Yang berbahaya itu kalau angka kematiannya tinggi. Sesungguhnya, cara melihatnya tidak seperti itu. Kalau angka kematiannya tinggi, misalnya seperti Ebola, yang sampai 50% orang meninggal misalnya, maka penyebarannya jadi rendah.
Lah wong yang kena pada di rumah sakit dan meninggal kok gitu. Ayah virusnya dibawa ke kubur gitu. Karena itu enggak usah khawatir. Wong separuh yang kena meninggal kok. Separuh yang lainnya dirawat di rumah sakit. Maka penyebarannya menjadi kecil. Tapi bila yang meninggal 5%, yang dirawat 15%, lalu yang segar bugar 80%, hal itu namanya resep buat penyebaran yang amat mujarab. Lah iya, lawang 80% merasa sehat walafiat tapi bawa virus. Jadi cara melihatnya itu beda. Ini bukan penyakitnya, tapi ini penularannya. Dan ini soal mindset. Yang harus dikendalikan itu penularannya. Penyakitnya tentu seperti juga penyakit yang lain. Jadi dari awal kita menyiapkan, ya alhamdulillah sekarang kita melihat bahwa di Jakarta kondisi rumah sakit dan lain-lain itu relatif siap. Tapi sampai pada status siap itu perlu kerja yang agak ekstra. Kalau boleh saya cerita sedikit, di bulan Maret saya panggil sebuah perusahaan konsultasi yang cukup terkenal, namanya Korn Ferry. Itu consulting firm yang punya reputasi dunia. Dia punya kantor di Jakarta. Saya panggil dan saya katakan, Jakarta mungkin akan punya pasien sampai 6.000 orang. Saya ada rumah sakit di sini jumlahnya 190, total rumah sakit. Bagaimana cara mengelola bila 6.000 orang itu bersamaan butuh pelayanan rumah sakit? Karena sistem yang kita miliki itu sistem yang menangani kasus satu persatu, bukan kasus massal seperti ini. Tapi kalau muncul 6.000 orang, di waktu yang bersamaan, semua butuh pelayanan, bagaimana cara menghandle-nya? Jadi saya berikan pada mereka pertanyaan, bagaimana menghandle, tolong beri jawabannya, tolong buatkan sistemnya. Dan ini adalah putra-putra Indonesia, sebagian orang asing, terbaik yang dalam 2 minggu mereka menyiapkan sistem untuk kita, pro bono. Dan kemudian rumah sakit di Jakarta dikonsolidasikan dalam sistem itu, bekerja bukan sebagai satu-satu rumah sakit, tapi bekerja sebagai satu kesatuan, sebagai konsorsium. Karena sebagai konsorsium, siapapun datang akan dilayani, kalaupun penuh, langsung tahu dikirim kemana, SOP-nya seluruh tempat sama. Alhamdulillah dengan begitu, pertahanan terakhir kita, yaitu tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, itu bisa menangani bila sampai ada kasus. Dan kita bisa mengetahui tempat mana kosong, berapa jumlahnya, APD di mana yang mau habis, seminggu ke depan siapa yang butuh APD. Di Jakarta ini konsumsi APD di bulan April kemarin 10.000 per hari. Kalau sekarang ini sudah sekitar 5.000, 6.000 per hari konsumsi APD. Jadi kesiapan itu semua dikerjakan Maret. Nah, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, menghadapi pandemi seperti ini, pendekatannya bukan atraksi untuk publikasi. Karena menyiapkan rumah sakit itu tidak ada yang bisa dipublikasikan. Kalau nyemprot-nyemprot bisa dipublikasikan. Tapi nyiapin rumah sakit, nyiapin sistem, itu semua kerja belakang layar. Saya sampaikan kepada semua, nanti cara kita menunjukkan kerja kita itu bukan dengan difoto, tapi dengan tabel dan grafik. Itulah yang nanti akan mencerminkan kerja kita. Karena yang dihadapi ini bukan peristiwa yang secara fisik terlihat. Ini peristiwa yang tidak terlihat. Dan alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan terus. Kami masih dalam fase transisi. Nah, kemarin saya ingin teruskan ketika berbicara dalam forum itu, saya sampaikan kepada semua bahwa
para wali kota, para gubernur sedunia sudah harus melihat lebih jauh dari sekedar pandemi ini. Peristiwa pandemi ini, saya sampaikan, membuat kita menghadapi dua krisis bersamaan. Satu krisis kesehatan, dua krisis perekonomian. Dan di Jakarta terasa, krisis kesehatannya kita tahu COVID, krisis perekonomiannya terasa sekali. Di Jakarta ini ada 3,6 juta kepala keluarga. Dan dari 3,6 juta kepala keluarga, 2,4 juta kepala keluarga harus dibantu kebutuhan pokoknya. Ini sebuah wake up call bagi kita, betapa ketimpangan yang ada itu memang luar biasa. Bila kita perekonomiannya terganggu selama 6 bulan, lalu orang sulit hidup, itu ya emang tabungannya habis. Tapi bila berhenti berkegiatan dan langsung tidak punya pendapatan, berarti selama ini tidak punya tabungan. Hidupnya dari hari ke hari. Kalau punya tabungan, ya minimal sebulan, 2 bulan masih bisa survive. Ini mencerminkan ada masalah struktural yang agak serius. Pada saat mendadak berhenti, maka 2/3 penduduk ibu kota harus ditanggung oleh negara kebutuhan pokok makan minumnya. Ini PR harus dibereskan ke depan. Tapi kemarin saya sampaikan, saya tidak menceritakan sedetail itu, bahwa kita punya dua krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Tetapi di sisi lain, kita ketemu peluang yang luar biasa, yaitu lompatan pemanfaatan teknologi. Ya, saya ilustrasikan pertemuan ini. Sesungguhnya masing-masing kita sudah punya HP, sudah punya laptop, sudah punya tablet yang bisa melakukan video conference seperti ini sejak tahun-tahun lalu. Tapi kan tidak pernah kita lakukan. Kita mengerjakannya semuanya dengan pendekatan konvensional. Kalau tidak ketemu langsung kurang mantep gitu. Nggak lego gitu. Kalau rapat itu pakai kamera itu nggak pas gitu. Kondisi pandemi memaksa kita untuk melakukan itu semua. Dan mendadak pertemuan-pertemuan itu menjadi efisien dan cepat. Tapi repotnya kita di Jakarta ini, kalau pemerintah bikin rapat sekarang gampang sekali. Dulu kalau mengumpulkan gubernur wali kota se-Indonesia, diundang itu seminggu sebelumnya. Kalau sekarang sehari sebelumnya. Sore hari diberitahu, besok Vicon jam 9, maka se-Indonesia langsung bisa Vicon. Saya lagi mikir, ini alamat kalau nanti pandemi selesai, hotel-hotel di Jakarta sepi ini. Karena kalau pertemuan gubernur wali kota se-Indonesia, artinya 550 orang datang, per gubernur, per wali kota, ya ditemani 3 orang minimal. Atau 5 orang, berarti kan 2.500 orang yang nginep di Jakarta. Jadi, mungkin kita akan mengalami perubahan, alam transformasi. Jadi itu satu. Terus yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan hidup di Jakarta, saya rasa dialami seluruh kota di dunia, mendadak terasa nyaman. Yang saya sebut kemarin, langitnya jadi biru, udaranya jadi bersih. Nyaman betul. Bahkan saya ke kebun binatang di Ragunan, yang kebun binatang itu ditutup. Apa yang terjadi? Binatang-binatang itu bahagia tidak pernah didatangi manusia. Biasanya stres, ditonton orang terus. Sekarang binatang itu bahagia betul. Sampai unta itu katanya kalau unta itu nyaman dia akan bermain pasir, bergulung-gulung di pasir. Itu dokter-dokter hewan di sana cuma tahu di teorinya. Karena unta di kebun binatang Ragunan tidak pernah bergulung-gulung di pasir. Stres terus ngeliatin orang. Itu gara-gara kosong. Mereka bergulung-gulung di pasir. Singa,
macan, semuanya berani jalan-jalan. Biasanya mereka semua mendekat dalam kandangnya, nggak mau ke dekat pagar. Apa pesan dari peristiwa pandemi ini? Kita sering mendengar bahwa manusia yang menjadi khalifah ini ternyata datang menghasilkan kerusakan dan umumnya di kota. Tapi kita jarang sekali menyaksikan mendadak kota itu menjadi bersih, menjadi rapi, tak lagi terpolusi pada saat seluruh manusia berada di rumah. Di Jakarta kemarin 60% penduduknya berada dalam rumah, tidak bepergian. Dan ternyata alam menjadi nyaman, bersih. Nah, jadi saya merasa penting bagi kita untuk membaca tanda-tanda perubahan sesudah pandemi. Dan memang setiap selesai peristiwa besar seperti ini, biasanya selalu ada perubahan paradigma di dalam kita bekerja, dalam kita berkarya, dan dalam kita mengelola masyarakat. Jadi itu hal kedua, peluang kedua yang perlu kita antisipasi, bahwa nampaknya ada ruang untuk bisa secara lebih serius mendapatkan dukungan masyarakat untuk sustainable development. Kita tahu ekonomi dan ekologi itu berasal dari akar kata yang sama, oikos nomos dan oikos logos. Yang satu jadi ekologi, yang satu jadi ekonomi. Selama pandemi ini, mendadak kita lihat betapa indahnya bila dua kata ini tak berseberangan rutenya, rute ekologi dan rute ekonomi. Bila keduanya berjalan beriringan, maka kita akan mendapatkan ekonomi sekaligus ekologi. Lalu hal lain yang saya rasa penting di-share di sini, kami di Jakarta, seperti tadi katakan, banyak warga yang membutuhkan bantuan. Tapi yang menarik, ketika kita meluncurkan program namanya KSBB, jadi ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lalu kita buat KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Karena kita merasa ini peluang, bagaimana mengubah dari pembatasan sosial menjadi kolaborasi sosial. Dan waktu itu memang saya kumpulkan para pemimpin-pemimpin dunia usaha, baik yang domestik maupun yang pemimpin bisnis internasional. Dan pesan yang kami kirimkan adalah Jakarta memanggil, Jakarta meminta Anda untuk bayar balik bagi Jakarta. Karena kota ini telah memberikan kesempatan pada begitu banyak orang untuk datang, mewujudkan mimpinya, meraih perubahan, kesejahteraan meningkat luar biasa. Sekarang saatnya Jakarta sedang butuh, dan kami tidak minta sumbangan. Kami minta Anda untuk bayar balik. Dan istilah yang digunakan adalah bayar balik untuk Jakarta. Dan apa yang terjadi? Responnya luar biasa. Tapi itu bukan saja lewat kita di Jakarta, di DKI, tapi juga lewat berbagai macam organisasi. Jadi, sebuah organisasi semacam ACT, mereka menceritakan bahwa jumlah pendonor, jumlah orang-orang yang menyumbang, itu meningkat lebih dari 220%. Tetapi sumbangannya berkurang secara signifikan. Artinya apa? Perasaan krisis itu dirasakan oleh semua, ada keterpanggilan untuk membantu sesama, tetapi daya bantunya berkurang. Karena itu jumlahnya menjadi lebih kecil. Ini membuat saya pribadi merasa makin optimis bahwa di ibu kota
yang sering diasosiasikan dengan kota yang keras, yang garang, ternyata di sini tumbuh subur solidaritas sosial yang amat besar. Tak selalu muncul di permukaan, karena yang muncul di permukaan justru yang memberikan kesan kota ini garang. Tapi sesungguhnya di balik kesan itu ada keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang merawat semangat paling mendasar dari bangsa ini, yaitu semangat gotong royong, semangat solidaritas sosial, apa yang selama ini kita pahami sebagai nilai bersama kita. Dan ini tercermin sekali dalam usaha untuk membangun solidaritas antar warga selama masa pandemi. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peristiwa pandemi ini memberikan ruang untuk kita berefleksi, refleksi tentang ketahanan sistem kesehatan, refleksi tentang ketahanan perekonomian kita dan betapa ketimpangan itu nyata, tapi juga memberikan peluang untuk melakukan lompatan pemanfaatan teknologi, memberikan peluang untuk melakukan lompatan pemanfaatan momentum untuk membangun ekonomi dan ekologi secara seiring dan selaras. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana solidaritas sosial tetap tumbuh secara amat luas. Jadi kami semua mempercayai bahwa peristiwa yang sekarang terjadi ini adalah peristiwa yang akan dicatat untuk waktu yang cukup panjang. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Mas Khairil, bahwa peristiwa wabah atau pandemi sebelum kita 1918, 1919 berlangsung hampir 2 tahun, dan Indonesia tidak kalah banyak korbannya. Penduduk di Nusantara ini sekitar 60 juta. Dan diperkirakan yang meninggal antara 1,5 juta sampai 4 juta penduduk di Nusantara. Dan 4 tempat terbanyak yang menjadi korban, nomor 1 adalah Surabaya, Madura, Cirebon, Banten. Itu adalah 4 wilayah yang terkena wabah paling berat. Hari ini Indonesia ada di dalam deretan negara-negara yang menghadapi masalah ini. Karena itu saya berkeyakinan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi rujukan di masa-masa yang akan datang. Tidak ada, seperti saya katakan di awal, tidak ada satu kota, satu negara yang bisa mengatakan siap untuk menghadapi ini. Bahkan negara superpower seperti Amerika Serikat saja, kita tahu bahwa mereka menjadi korban yang salah satu yang paling besar di dunia. Karena bagaimana mereka menangani itu menunjukkan bahwa bukan sekedar sistem kesehatannya, tapi juga mindset-nya. Di Amerika Serikat, per hari ini ada 2.008.360 kasus positif, dan yang meninggal 112.479. Itu sebuah negara dengan sistem kesehatan yang salah satu yang terbaik di dunia. Dan itu saja mengalami persoalan atau case fatality rate sebesar itu. Apa yang sedang dilewati Indonesia
tidak untuk dinilai hari ini. Apa yang sedang dilewati Indonesia adalah untuk dinilai di masa yang akan datang. Saya beberapa kali dalam kesempatan menyampaikan, jangan terlalu khawatir atas apa yang ditulis hari ini tentang langkah-langkah kita dalam penanganan COVID. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditulis oleh para sejarawan di masa depan tentang langkah-langkah yang kita lakukan hari ini. Karena salah, benar, baik, tidak, atas yang kita kerjakan, semuanya mengandalkan atas bukti-bukti saintifik, tapi itu semua harus dibuktikan dengan menggunakan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini adalah langkah-langkah yang di kemudian hari dirasakan sebagai langkah-langkah yang benar. Meskipun kita semua merujuk kepada nasihat para ilmuwan, kita semua di Jakarta merujuk kepada pendekatan saintifik, tapi pada akhirnya waktu yang nanti akan membuktikan. Peristiwa 100 tahun yang lalu juga sama, waktu yang kemudian membuktikan. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan untuk melewati ini semua, dan insya Allah pengalaman yang sudah kami lewati di Jakarta bisa menjadi manfaat bagi berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dan semoga bangsa kita segera terbebas dari bencana wabah ini, bukan sekedar kembali seperti kemarin, tapi insya Allah kita akan menyongsong masa depan yang lebih baik, bangsa yang lebih kuat, dan insya Allah mewariskan negara yang lebih baik untuk generasi masa depan. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.